Hai Papa Mama sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku Giku terus menyapa Papa Mama yang mempunyai anak usia sekolah minggu. Setiap minggu, selain menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan topik sekolah minggu dari Bina Warga, kami juga menyediakan bonus berupa info dan tips parenting. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV. Geku Giku, gerejaku, giranganku. Ketika beraktivitas bersama anak, mungkin papa mama menemukan hal-hal yang menakjubkan dari perilaku atau pemikiran anak. Papa mama silakan share pengalaman yang menakjubkan di kolom komentar di bawah ini. Tentu pengalaman papa mama dapat menjadi berkat dan semangat bagi papa mama lainnya untuk beraktivitas bersama anak. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Geku Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak, tapi sebelumnya kita lihat dulu info dan tips parenting berikut ini, yang dalam episode kali ini disampaikan oleh Pendeta Alianus Larosa. Ayah Bunda, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan beberapa tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Ayah Bunda, Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan psikososial manusia. Kemandirian anak terkait erat dengan perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson ini. Menurut Erikson, setiap tahap adalah krisis dan untuk dapat masuk ke tahap berikutnya, seseorang perlu menghadapi krisisnya. Tahap pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Anak sangat tergantung pada pribadi yang mengasuhnya secara khusus ibunya. Dari kontak dengan ibunya ini, anak mengembangkan untuk percaya pada orang lain dan pada dirinya sendiri. Bagi seorang anak 0 sampai 1 tahun ini, ibunya adalah sosok yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, jika di masa ini anak tidak merasakan kehadiran sosok ibu, maka di dalam diri anak akan timbul ketakutan dan rasa cemas. Anak dapat mengalami krisis kepercayaan kepada orang lain, bahkan juga pada dirinya sendiri. Ini adalah tahap yang sangat penting untuk anak merasa aman. Tahap pertama ini menjadi tahap krisis membangun kepercayaan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Jika anak diberi rasa aman, maka ia akan membangun kepercayaan. Sebaliknya, bentakan, teriakan, caci maki yang terus-menerus akan membuat anak merasa tidak aman, menjadi mudah curiga. Setelah anak belajar mengikat diri pada pribadi yang dapat dipercaya, maka anak akan masuk pada tahap yang kedua, di mana anak belajar untuk melepaskan diri dari orang-orang tercinta. Disinilah cikal bakal terbangunnya proses kemandirian anak. Pada tahap kedua ini, di usia 1-3 tahun, anak mengembangkan kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Masalah inti pada tahap kedua ini adalah apakah anak dapat menuruti kemauannya sendiri ataukah ia harus menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, dengan orang tuanya misalnya. Apabila di tahap ini keinginannya diejek, dianggap sebagai anak yang jelek dan buruk, maka di dalam dirinya akan berkembang keraguan-raguan dan rasa malu. Sebaliknya, jika keinginannya dihargai dan dihormati, maka dalam diri anak akan tumbuh sifat otonom sebagai cikal bakal kemandirian. Pada tahap ini, aku adalah yang saya kehendaki.
Melalui tahap pertama dan kedua dari tahap perkembangan psikososial Erik Erikson ini, orang tua dapat merefleksikan pola asuhnya kepada anak dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah orang tua telah memberikan rasa aman kepada anak di usia 0 sampai 2 tahun? Jika gagal, maka bersegeralah berubah menjadi orang tua yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh anak. Jika berhasil, maka anak siap secara bertahap untuk lepas dari orang tuanya dan lalu masuk ke dalam pertanyaan reflektif selanjutnya. Apakah orang tua menghargai dan menghormati keinginan anak? Apakah orang tua menghargai dan menghormati keinginan anak? Jika tidak, maka bersegeralah berubah dan belajarlah menghargai dan menghormati keinginan anak agar anak tumbuh dalam dirinya tumbuh sifat otonom sebagai cikal bakal berkembangnya kemandirian. Apabila keinginan anak itu dianggap jelek dan tidak baik, ini tidak berarti keinginannya itu betul-betul jelek atau jelek, melainkan anak perlu waktu untuk melihat bahwa ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik. Dan untuk itu perlu kerelaan orang tua untuk memberi waktu agar anak berproses, termasuk merasakan konsekuensi dari pilihannya. Jika tahap 1 dan 2 ini dapat dilewati dengan baik oleh anak, maka anak dapat masuk pada tahap-tahap selanjutnya hingga ke tahap yang ke-8. Anak yang dapat melalui dengan baik masa krisis di setiap tahap perkembangannya akan menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, penuh kebajikan dan kebijaksanaan. Nah, jika ayah bunda ingin pembahasan lebih dalam mengenai teori perkembangan Erikson ini, silakan tulis di kolom komentar, maka kami akan merancangkannya untuk Anda di episode mendatang. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Itu tadi tips parenting yang sudah disampaikan oleh Pendeta Alianus. Pak Mama, sekarang waktunya beraktivitas bersama anak. Geku Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Di sekolah minggu, anak-anak belajar tentang Yesus disalibkan. Bahan Alkitabnya dari Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Kisah ini adalah kisah yang menyedihkan. Namun anak-anak dapat diajak melihat betapa Tuhan Yesus rela menderita demi kasih-Nya kepada manusia. Ayo kita ajak anak melanjutkan membuat buku bergambarnya sambil mengingatkan kasih Yesus yang rela berkorban. Minggu lalu kita sudah membuat kisah Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Minggu ini kita akan membuat kisah tentang Yesus disalib. Bahan-bahannya adalah kertas,
pensil, spidol, gunting, lem, dan cap. Cara membuatnya, kita ambil kertas, lalu kita akan mengambil cap. Kita akan menggambar prajurit. Kita bisa mengecap buat kepala, badannya, kepala, badan. Lalu kita akan menggambar prajurit. Kita akan menggambar baju. Kita gambar lagi kepala. Kita akan menggambar baju. Lalu kita akan menggambar Maria dan murid Tuhan Yesus. Gambar kepala, badan, gambar kepala, badan. Setelah selesai, kita akan tulis Yesus disalib. Lalu kita akan menggambar salib dan bukit. Lalu kita akan mengguntingnya. Setelah selesai menggunting, kita akan menempel ambil lem, jadi deh.
Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV. Klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.